Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ia telah memberi kesaksian tentang berkat-Nya selama lebih dari 2 tahun. Mungkin sekitar 3 tahun kira-kira. Ia mengucapkan kalimat ini. Ia berkata, "Aku benar-benar katakan kepada kalian, orang-orang yang berdiri di sini, ada yang belum mengalami kematian, tetapi sudah melihat kerajaan Allah turun." Bagaimana bisa engkau mengatakan bahwa kerajaan Allah telah turun? Sampai saat ini, kerajaan Allah belum turun sama sekali. Jadi, pada saat itu, setelah 6 atau 8 hari, Tuhan Yesus membawa 3 rasul, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Andreas. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiga rasul itu naik ke sebuah gunung. Lalu Tuhan mengubah rupanya. Wajahnya bagaikan cahaya, yang menyala terang benderang. Pakaiannya pun putih dan berkilau. Pada saat itu, 2 orang datang untuk berbicara dengan Tuhan. Kedua orang itu disebut Musa dan Elia. Mereka berkata dengan suara seperti ini, "Inilah anakku, yang sangat kukasihi, yang membuat aku gembira." Kemudian terdengar suara nyaring seperti itu. Jadi, Musa dan Elia dalam gambaran ini. Maksudnya adalah kedua saksi ini. Siapakah sebenarnya kedua saksi itu? Mengapa dikatakan bahwa kerajaan Allah akan hadir ketika kedua orang ini satu dengan Tuhan? Artinya, Tuhan Yesus Kristus adalah saksi yang setia dan benar. Selanjutnya, kedua anak itu pun menjadi saksi untuk membuktikan bahwa kerajaan Allah itu nyata. Kemudian, sebagaimana Kristus mengorbankan nyawanya demi kerajaan ini, demi perjanjian baru Allah. Tak disangka, Musa dan Elia juga mengorbankan hidup demi perjanjian ini. Maka kedua saksi ini bersama anak menjadi 2 saksi dari perjanjian Allah dengan Israel. Seperti Tuhan mereka sendiri. Mari kita lihat apakah kedua saksi ini benar-benar anak Tuhan. Jika mereka adalah anak Tuhan, maka mereka pasti akan bangkit dari kematian. Anak Tuhan, yang adalah anak Bapa Surgawi, bangkit pada hari ketiga. Maka mari kita perhatikan, apakah mereka bangkit setelah dibunuh. Mari kita baca bersama. Dari berbagai bangsa, suku, dan kelompok etnis juga datang untuk melihat mayat mereka selama 3,5 hari, dan tidak diizinkan menempatkan jenazah mereka di kuburan. Orang-orang yang duduk di tanah, karena mereka telah dibunuh, mereka merasa gembira dan bahagia, serta saling memberikan hadiah sebagai ucapan selamat, karena kedua nabi itu telah membuat orang-orang yang duduk di tanah menderita selama 3,5 hari. Lalu nafas kehidupan abadi dari Allah masuk ke dalam diri mereka. Maka mereka bangkit dan berdiri. Dan setiap orang yang melihat mereka sangat ketakutan. Kedua nabi mendengar suara keras dari surga yang berkata kepada mereka, "Naiklah ke sini." Lalu mereka diangkat ke surga dengan awan. Musuh-musuh mereka juga melihat itu. Pada waktu itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan kota itu hancur sekitar 10%. Gempa itu menewaskan 7.000 orang. Sedangkan yang lain sangat ketakutan. Semua benar-benar ketakutan. Maka mereka memuliakan. Dalam perkataan ini dikatakan bahwa kedua saksi itu dibunuh. Kemudian, setelah 3,5 hari, mereka bangkit kembali. Kebangkitan itu membuktikan bahwa kesaksian mereka benar-benar bangkit. Kekuatan besar itu berasal dari surga dan dari Tuhan, yang menunjukkan bahwa kedua saksi itu memang nyata. Sama seperti setelah Tuhan Kristus bangkit, yang membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Jadi, kedua saksi yang bangkit ini, maka musuh-musuh mereka akan merasa tak berdaya, dan menyadari bahwa hari kehancuran bagi musuh sudah dekat. Begitu pula kedua saksi itu, saudara-saudara seiman, pada tahun 2021. Pada malam tanggal 1 Agustus, mereka bermimpi. Mimpi bahwa pada awalnya langit menjadi gelap dan bumi pun suram. Disertai petir, langit yang gelap, dan bumi yang muram. Lalu, jalannya sangat licin sekali. Saat berjalan, langsung terasa licin. Ada sekitar 20 saudara. Mungkin ada sekelompok kecil saudara, sekitar 20, tapi tidak pasti. Ada sekelompok kecil saudara bersama saudara Sibor yang mengangkat tabut itu. Yang mengangkat langsung bukan Sibor, tapi saudara Sibor adalah penanggung jawab tabut itu. Bertanggung jawab atas tabut. Lalu karena jalannya sangat licin dan gelap sekali. Saat itu sangat gelap. Jadi, tabut itu susah sekali diangkat. Pada saat itulah sekelompok saudara menaruh tabut itu di tanah. Lalu mereka berkata, tabut itu susah diangkat. Saudara Sibor berkata, bagaimana kalau kita buka tabut itu? 2 papan perjanjian di dalam tabut itu, kita lipat saja supaya mudah. Saudara Sibor segera berkata, saudaraku, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali membuka tabut itu. Tabut itu tak boleh dibuka. Oh, lalu saudara Sibor sangat tegas. Kemudian dia berjalan ke samping tabut. Pada saat itu 2 papan perjanjian di dalam tabut itu melipat sendiri. Awalnya 2 papan itu ada seperti ini kan. Kemudian dilipat di belakang. Ada suara desisan seperti lipatan. Saudara Sibor mendengar dengan jelas. Setelah mendengar, saudara berkata, baiklah, sekarang sudah bisa diangkat. Kemudian sekelompok saudara itu mulai mengangkat. Lalu tiba-tiba terjadi sesuatu. Kemudian mereka menemukan saudara Sibor dipenggal kepalanya. Lalu, segera setelah itu, saudara lain juga dipenggal kepalanya. Pada saat itu, sebelum dipenggal, saudara Sibor melihat ayahnya. Ayah Sibor sudah dibunuh bertahun-tahun yang lalu. Kemudian,
Mayatnya berada beberapa meter dari Sibor. Di depan kiri Sibor. Saat pembunuhan itu terjadi, Sibor, saudara melihat seseorang memutar kepala saudara yang dibunuh itu mengarah ke tubuh Sibor. Hanya sebuah mimpi. Jadi apa arti mimpi itu? Dalam mimpi itu, ada tabut perjanjian. Kemudian, saudara Sibor bertanggung jawab atas tabut, kata sekelompok saudara. Tuhan membuat perjanjian, memberi kerajaan pada Sibor. Baik, bisa juga mengajak putra-putra yang berjanji bersama-sama. Mungkin maksudnya 20 orang tua. Kemudian, dalam mimpi itu tampak adegan Sibor dipenggal kepala. Bisa saja, dikatakan saudara Sibor memang salah satu dari 2 saksi yang akan dibunuh. Sedangkan saudara lain dalam mimpi adalah Yesaya, salah satu dari 2 saksi dalam perjanjian baru. Menjadi saudara Nabi Elia. Kemudian ayah Sibor terletak di depan. Hanya beberapa meter dari Sibor. Mayatnya terbaring di sana. Dulu banyak cerita. Ayah yang dibunuh itu bukan orang lain, melainkan Tuhan Yesus Kristus. Dialah ayahnya. Untuk alasan itu, jadi kedua orang itu benar-benar tewas. Yakni saudara Sibor dan saudara lain sebagai saksi perjanjian baru. Saksi perjanjian dengan Tuhan. Untuk perjanjian Tuhan mereka menjadi saksi. Dan Tuhan setia pada perjanjian. Saudara Sibor juga setia pada perjanjian itu. Kedua saksi ini dibunuh demi kesaksian terhadap kesungguhan perjanjian Tuhan. Kemuliaan milik Tuhan. Semua ini nyata, mimpi ini juga nyata. Baik, mari saudara-saudara percaya, benar bahwa perjanjian Tuhan bersama kita. 2 saksi juga ada di antara kita. Bapa dan Tuhan ada di tengah kita. Amin.